Mendaur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, di pertemuan ini saya mengangkat teknik, saya mengangkat teknologi pengendalian pencemaran tanah ini menggunakan fitoremediasi, solusi alternatif untuk mengurangi pencemaran tanah secara estetis. Jadi di kelompok kami ini, kelompok 8, ada Devi Ratnasari, saya sendiri, Kak Afifah, Fiona Lita Priscilla, Muhammad Rashid, Maulana Abdullah, dan Reski Amelia. Jadi, nah, pencemaran tanah secara antropogenik dalam beberapa dekade terakhir ini telah menjadi masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan. Aktivitas industri pun aktivitas industri seperti penambangan dan penyepuhan perhiasan penghasil limbah logam terberat beracun yang dapat mencemari tanah. Kemudian apabila pencemaran tersebut terjadi dekat dengan wilayah permukiman, maka dampaknya akan sangat besar. Kemudian logam tersebut akan terakumulasi ke manusia melalui proses biomagnifikasi dalam rantai makanan. Jadi biomagnifikasi ini adalah merupakan proses perpindahan polutan biasanya berupa pestisida yang mengikuti arah dari rantai makanan yang dimulai dari produsen dan akhirnya akan terakumulasi pada karnivora tingkat paling atas atau manusia. Kemudian, nah yang kami angkat ini adalah teknologi fitoremediasi. Dan ini adalah merupakan sebuah teknologi yang relatif baru dengan memanfaatkan agen hayati berupa tanaman untuk mengurangi pencemar pada tanah yang dinilai dapat menjadi salah satu alternatif. Jadi di sini fitoremediasi itu hadir untuk menjawab tantangan-tantangan para peneliti sebelumnya. Jadi fitoremediasi ini maksudnya dia itu mengambil nama Fito dari bahasa Yunani yang berarti tumbuhan, dan dengan akhiran Latin remedium yang berarti dapat menyembuhkan atau mengembalikan kondisi aslinya. Jadi maksudnya fitoremediasi ini adalah memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan tumbuhan itu sendiri untuk memperbaiki lingkungan yang ada tanaman tersebut di daerahnya. Nah, ini adalah contoh penerapan fitoremediasi yang dinilai berhasil. Jadi, menggunakan tanaman bunga matahari yang estetis dan digunakan sebagai fitoremediator cesium dan strontium di daerah bencana nuklir Chernobyl. Nah, jadi contohnya adalah bunga matahari dan bunga genus Brassica ini. Dan genus Brassica ini mampu meremediasi beberapa jenis logam dan menawarkan pandangan yang menarik. Jadi selain sambil memperbaiki lingkungan, juga tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai teknologi fitoremediasi ini juga semakin mempercantik lingkungan. Kayak gitu. Kemudian contoh penerapan fitoremediasi pada bunga matahari. Nah, ini urutannya. Jadi melalui fitoremediasi, pencemar tanah berupa logam berat akan dimobilisasi, didetoksifikasi atau diakumulasi pada organ tanaman sehingga pencemar tersebut berkurang atau tidak lagi berbahaya bagi lingkungan. Tapi tidak semua jenis tanaman dapat dimanfaatkan sebagai agen fitoremediasi. Hanya ada beberapa tanaman yang berkarakteristik unggul yang dapat digunakan. Yang diantaranya itu adalah yang mudah tumbuh dan memiliki biomasa yang cukup besar dalam waktu singkat sehingga dapat mengakumulasi pencemar dalam jumlah besar. Dan yang memiliki sistem perakaran yang cukup panjang sehingga dapat menjangkau pencemar di dalam tanah. Nah, selanjutnya
Untuk kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan oleh Saudara Devi. Baik, terima kasih Wika. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan fitoremediasi. Fitoremediasi memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan jika dibandingkan dengan metode konvensional lain untuk menanggulangi masalah pencemaran seperti biaya yang dikeluarkan relatif murah, ramah lingkungan, karena fitoremediasi sebuah teknologi yang relatif baru dengan memanfaatkan agen hayati berupa tanaman untuk mengurangi pencemar pada tanah. Dapat menjangkau area yang lebih luas jika dibandingkan dengan teknologi konvensional dan tanaman bisa dengan mudah dikontrol pertumbuhannya serta memelihara keadaan lingkungan secara alami. Slide selanjutnya. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Fitoremediasi mempunyai kekurangan dalam hal proses yang berlangsung lama. Karena waktu yang dibutuhkan untuk proses remediasi relatif panjang dalam rentang tahunan, serta hanya aplikatif pada tanah permukaan mengingat keterbatasan panjang akar dalam menjangkau pencemar tersebut. Selanjutnya. Riset panjang masih dibutuhkan untuk menerapkan teknologi ini secara efektif dan efisien. Walau demikian, hadir teknologi fitoremediasi ini dapat menjadi angin segar sebagai solusi alternatif untuk mengatasi pencemaran tanah di lokasi-lokasi tertentu secara estetis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi maksudnya sekali dayung dua pulau terlampaui. Mungkin inilah ungkapan yang sesuai dengan teknologi fitoremediasi, karena fitoremediasi ini menawarkan solusi untuk dua hal sekaligus, yaitu untuk meremediasi tanah tercemar sebagai tujuan utama dan meningkatkan nilai estetika pada lingkungan apabila memanfaatkan tanaman berbunga untuk fitoremediasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.